Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Hardianti Musda, STMSC. Saya merupakan dosen pada program studi arsitektur Universitas Muslim Indonesia. Bidang ilmu saya yaitu perencanaan arsitektur, landscape, dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu materi mata kuliah yang saya ampu, yakni arsitektur hijau dengan bobot yaitu 2 SKS yang terdapat pada semester 6 sebagai salah satu mata kuliah pilihan di program studi arsitektur. Materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait vertical garden system yang terdapat pada pertemuan ke-11 sesuai dengan RPS mata kuliah ini. Adapun teknik yang saya terapkan pada proses pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam mata kuliah arsitektur hijau, mahasiswa akan mempelajari konsep, prinsip, dan praktik arsitektur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mahasiswa juga akan mempelajari berbagai teknik desain yang membantu menghemat energi, air, dan menggunakan material yang ramah lingkungan. Kemudian materi yang juga akan saya sampaikan terkait pertemuan ini yaitu materi yang mencakup studi kasus penerapan arsitektur hijau pada berbagai jenis bangunan serta penilaian bangunan hijau berdasarkan Green Building Council Indonesia atau GBCI. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk menghasilkan arsitek yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dan mampu merancang struktur dengan dampak lingkungan yang minimal. Adapun CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diturunkan dari CPR atau capaian pembelajaran lulusan yang tertera pada RPS mata kuliah ini, yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar dan prinsip arsitektur hijau serta pentingnya penerapan dan desain ramah lingkungan dalam konsep global lokal, ya global maupun lokal maksud saya. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan lingkungan terkait bangunan dan kota serta mengevaluasi dampak ekologis dan praktis desain arsitektur konvensional. Kemudian yang ketiga, menerapkan strategi desain arsitektur hijau seperti efisiensi energi, konservasi terhadap air maupun lingkungan, penggunaan material yang ramah lingkungan, kemudian desain pasif dalam proyek perencanaan maupun perencanaan. Kemudian CPNK keempat yaitu mengidentifikasi dan membandingkan standar sertifikasi bangunan hijau yaitu menggunakan GBCI dalam studi kasus nyata. Kemudian yang kelima, menyusun konsep desain arsitektur hijau yang kontekstual, inovatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari tugas besar atau proyek akhir dari mata kuliah ini. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan bisa menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan selama proses perancangan dan pembelajaran mata kuliah ini. Adapun materi-materi pembelajaran yang akan disebarkan pada mata kuliah ini di masing-masing pertemuan. Yang pertama yaitu urgensi isu lingkungan dan pengantar arsitektur hijau. Kemudian yang kedua, prinsip dan dampak arsitektur hijau pada bangunan. Kemudian yang ketiga, proses perancangan arsitektur hijau. Kemudian yang keempat, penerapan arsitektur hijau pada selubung bangunan. Yang kelima, material dan konstruksi ramah lingkungan. Yang keenam, roof garden. Selanjutnya pada pertemuan ketujuh yaitu vertical garden system. Yang kedelapan, kesehatan lingkungan dalam bangunan. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan rating tools bangunan hijau yaitu GBCI ya sebagai bentuk untuk bagaimana kita bisa mengevaluasi dan menilai suatu bangunan hijau. Nah, untuk sistem pembelajaran di pertemuan awal saya biasanya menggunakan keakraban dengan mahasiswa, memberikan motivasi, kemudian membahas kontra kuliah, kemudian membahas juga capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan juga terhadap mahasiswa, kemudian membahas sistem evaluasi dan bobot penilaian,
dan rencana pembelajaran selama 1 semester, yaitu 16 pertemuan. Di pertemuan selanjutnya saya biasanya akan mengevaluasi mahasiswa terkait materi yang diajarkan pada minggu-minggu sebelumnya. Kemudian saya juga memberikan materi dan mengevaluasi dan dengan memberikan kuis dan meminta mahasiswa untuk menyimpulkan perkuliahan pada akhir dari pertemuan tersebut. Mahasiswa juga akan diberikan tugas sebagai wujud penerapan dan analisis dari teori yang telah diberikan di kelas. Selama proses perkuliahan juga, saya akan mendorong mahasiswa agar turut berpartisipasi aktif dengan membuka diskusi kecil yang relevan, baik saya bertanya atau mungkin sesama mahasiswa mereka membuka diskusinya. Kemudian pada pertemuan tertentu, mahasiswa juga akan diminta untuk mempresentasikan tugas, mendiskusikan tugas yang telah diberikan atau yang telah mereka kerjakan. Tentunya pada minggu ke-8 dan minggu ke-16, nanti di minggu ke-8 akan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Biasanya saya berikan berupa ujian tertulis. Untuk memudahkan kegiatan pembelajaran, saya memanfaatkan Learning Management System LMS dari Universitas Muslim Indonesia yang disebut dengan KALAM. Nah, ini biasa digunakan untuk absensi mahasiswa, kemudian mahasiswa bisa mengakses kuis-kuis yang sudah saya sediakan terkait dengan materi pada pertemuan tersebut, referensinya, kemudian video terkait yang ingin mereka akses, dan juga tentunya file materi yang saya berikan pada minggu tersebut. Untuk perkuliahannya saya lakukan secara online, ya saya juga melakukan secara online, tidak hanya offline. Jadi kalau online ini biasanya saya memanfaatkan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan juga yaitu terkait bobot penilaian. Jadi di sini ada 5 poin yang saya coba terangkan pada sistem penilaian. Jadi ada kehadiran mahasiswa dengan bobot penilaian 15%, keaktifan mahasiswa dengan bobot penilaian 15%, tugas mahasiswa 20%, ujian tengah semester dan akhir semester masing-masing 20% poin nilai. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah arsitektur hijau. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-11 untuk mata kuliah arsitektur hijau, ya. Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang vertikal grafik sistem, ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita berdoa semua agar perkuliahan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang kita pelajari bisa diserap dengan baik oleh kita semua, ya. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silakan adik-adik sekalian untuk mengakses KALAM, yaitu LMS dari disediakan oleh kampus untuk mengisi absen, dan juga di situ nanti kalian akan bisa mengakses kuis yang saya sudah sediakan. Jadi diharapkan kalian mengisi kuis tersebut juga sebagai bentuk evaluasi saya terhadap kalian, ya. Kemudian jika kalian membutuhkan referensi yang relevan terkait materi yang saya berikan dan juga materi yang akan saya berikan hari ini, kalian bisa juga mengakses di LMS tersebut, ya. Baik, mari kalau begitu kita siap-siap untuk mulai perkuliahan hari ini. Jadi di sini ada beberapa outlines yang akan kita bahas, ya. Tapi mungkin ini ada keterkaitannya dengan materi yang kita sebenarnya lanjutan dari materi yang sudah kita bahas minggu lalu, ya. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang rooftop garden, ya. Tentang roof garden, ya. Jadi pada dasarnya sistemnya sama. Jadi kalau misalnya rooftop garden itu biasanya pendekatannya lebih ke area secara horizontal. Nah, kalau yang ini pendekatannya lebih ke secara vertikal, ya.
Nah, untuk outlines-nya atau apa-apa yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu terkait latar belakang, kemudian kelebihan dan kekurangan, kemudian persyaratan dan fungsi, klasifikasi vertical garden system, sarana pembuatan vertical garden dan pemilihan tanaman. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Nah, sebenarnya sistem vertical garden ini merupakan jawaban dari bagaimana kita sebagai seorang arsitek untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ya. Jadi di sini para arsitek dan perencana kota telah mengusulkan desain bangunan yang lebih berkelanjutan, sehingga ini kita bisa mengurangi potensi, ya, terhadap permintaan energi yang berlebihan, kemudian meminimalkan dampak lingkungan dan mengurangi efek pulau panas. Ya, jadi green roof dan vertical garden minggu lalu ya kita sebutkan green roof. Nah, kedua konsep ini ya, green roof dan vertical garden ini merupakan elemen desain bangunan berkelanjutan yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita terapkan di bangunan-bangunan yang sekarang, ya, khususnya pada ruangan yang vertical garden ini seperti namanya, ya, merupakan teknik yang digunakan untuk menanam tanaman secara vertikal, ya. Jadi dia menggunakan sistem khusus yang bisa kita terapkan baik di indoor maupun di outdoor, ya. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian apa sih kelebihan dan kekurangan dari vertical garden system? Mungkin kita mulai dari kelebihan dulu, ya. Kira-kira apa sih kelebihannya kalau kita bisa menerapkan vertical garden ini pada bangunan yang akan atau mungkin nanti kedepannya ketika kalian menjadi seorang arsitek atau perencana, ya. Kira-kira menurut kalian apa kelebihan yang bisa diterapkan? Ada yang memberikan idenya? Silakan. Oke, boleh. Kelebihannya itu dapat mengurangi polusi udara, terus juga mengurangi efek curah hujan dan penahan kecepatan angin. Oke, ya, jadi bisa meminimalisir fenomena-fenomena negatif alam gitu ya. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh badannya. Salah satu kelebihannya adalah kita bisa menciptakan kenyamanan lingkungan, ya. Ada lagi mungkin yang mau memberikan masukan atau kira-kira apa kelebihan dari vertical garden system ini? Oke, silakan. Menambahkan keindahan dan kenyamanan. Iya, betul ya. Jadi kayaknya di mana-mana aja gitu kalau kita menerapkan sistem tanaman, ya, dimanapun berada, ini akan meningkatkan nilai estetika dari bangunan tersebut, ya. Oke, satu lagi boleh kelebihannya? Siapa? Oke, silakan. Oke, mengurangi polusi udara ya. Saya rasa jelas ya. Kalau tanaman memang dimanapun kita menempatkannya ini bisa mengurangi polusi udara. Terutama kita saat ini polusi udara di mana-mana ini makin meningkat. Jadi kelebihan itu bisa kita rasakan secara langsung, ya. Oke, kalau tadi kelebihan, kira-kira kalau kekurangan apa aja ya? Menurut kalian ada nggak sih kekurangan yang kita bisa dapatkan dari vertical garden system? Kira-kira apa? Ya, silakan. Itu dari perawatannya yang pastinya lebih ekstra begitu, yang relatif tinggi. Oke ya, berarti membutuhkan perawatan yang signifikan. Ya, ini merupakan salah satu kekurangannya. Jadi karena mempunyai sistem yang kompleks, ya, jadi memang perawatannya itu juga membutuhkan usaha yang ekstra, ya. Oke, bagus semua. Nah, ini saya lengkapi ya. Jadi ada beberapa kelebihan tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian juga. Yang pertama tadi menambah keindahan dan kenyamanan lingkungan. Kemudian kita juga bisa menciptakan biodiversitas di lahan yang terbatas. Kemudian menahan panas dari luar terhadap bangunan kita, dan ini juga bisa
menciptakan penghematan energi yang signifikan pada lingkungan kita, ya. Kemudian mengurangi tingkat kemiskinan suara. Saya rasa ini juga jelas. Jadi kalau tanaman ini salah satu fungsinya adalah selain menetralisir panas, dia juga bisa menetralisir tingkat kemiskinan, ya. Kemudian mengurangi polusi udara, mengurangi efek tertampilnya hujan, ya, dan angin. Kemudian dapat juga meningkatkan imunitas orang atau di sekitar. Nah, oke. Untuk kekurangan tadi juga ada yang sudah menyebutkan bahwa perawatannya cukup signifikan, ya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian membutuhkan perencanaan yang baik dan tersusun. Jadi sangat kompleks memang, ya, biayanya juga pasti sangat tinggi. Tapi saya rasa terlepas dari kekurangannya itu, ini akan membawa keuntungan yang bisa dikatakan jangka panjang, waktu yang panjang. Ini sesuai dengan goals mata kuliah kita, ya, arsitektur hijau, di mana bangunan kita kita akan mengurangi efek terhadap lingkungan. Ini ada beberapa persyaratan sebenarnya yang perlu kita perhatikan sebelum kalian sebagai seorang perencana nanti akan menerapkan konsep ini, ya. Jadi yang pertama adalah tipe vertical system, ya, tipe sistemnya vertical garden apa aja, termasuk dari sistem irigasi yang akan kalian terapkan. Oke. Terus yang kedua, lokasi dari vertical garden. Oke, vertical garden. Kemudian kondisi dindingnya kita juga harus tahu apakah kuat untuk menahan. Kemudian harga, ini juga penting saya rasa. Dan terus yang terakhir adalah maintenance. Ini juga yang sangat penting. Jadi, sekarang lanjut ke desain tanaman vertikal menurut fungsinya, ya. Icon tempat, jadi fungsinya ini bisa ada 3. Jadi icon tempat, ada partisi atau pemisah, dan penutup yang atas. Nah, kalau icon tempat ini biasanya kira-kira kita bisa dapatkan di mana kalau icon tempat? Di mana? Di public space, ya. Ya, di public space bisa di taman-taman. Nah, itu biasanya banyak orang menggunakan taman vertikal. Nah, kalau sebagai partisi pemisah, kira-kira di mana biasanya kita bisa menemukannya? Di dalam ruangan kah atau di luar ruangan biasa? Di dalam, ya, interior, ya. Jadi kira-kira biasanya ini kalau dalam konteks menutup atau pembatas, ini menurut kalian bisa didapatkan di mana? Kita tempatkan sebagai apa? Apa? Atap. Ya, apa lagi? Fasad. Oke, fasad bangunan, ya, jadi pinggiran bangunannya di dindingnya, ya, di luar. Terus apa lagi? Balkon. Ya, jadi bisa sebagai pagar, gitu, ya. Jadi sebagai fungsi ketiga, fungsi dari desain taman vertikal ini ada 3, ya. Jadi pertama sebagai ikon tempat atau suatu tempat yang memang menjadi pusat orang untuk melihat suatu estetikanya tanaman. Kemudian yang kedua sebagai partisi atau pemisah, ya. Yang ketiga itu sebagai penutup. Sekarang kita masuk ke tipe vertical garden system, ya. Tadi ada yang ingat persyaratan dari vertical garden system. Ada yang ingat apa tadi persyaratannya? Apa tadi? Kondisi dinding. Ya, kondisi dinding, apa lagi? Harga, oke, biaya, ya. Orientasi matahari, apa lagi? Maintenance, apa lagi? Tipe dari vertical garden, ya, yang akan kita gunakan. Nah, ini yang menjadi kenapa tadi saya mention lagi, karena di sini kita perlu tahu dulu kira-kira tipe vertical garden yang akan kita gunakan itu seperti apa. Yang paling penting adalah jenis vertical garden yang akan kita terapkan, akan kita gunakan, ya. Jadi secara umum ini ada dua, yaitu green facade, ya, dan juga green wall atau kita sebut juga living wall, ya. Green facade. Kita bahas pertama dulu, ya, tentang green facade. Jadi green facade ini merupakan fasad hijau yang dibuat dengan menanam tanaman secara merambat, ya.
Nah, merambat ini ke atas ya, bukan ke bawah ya. Jadi sistem utamanya itu berada di bawah, akarnya itu ada di bawah istilahnya. Ya, pengairannya juga ada di bawah. Nah, sedangkan kalau green wall atau living wall ini dia lebih bisa dibilang lebih kompleks, dia lebih kompleks karena sistem yang digunakannya itu pun banyak. Ya, saya jadi ilustrasi. Oke, kalau yang sebelah yang di sini, yang sebelah kiri, sebelah kanan kita ya, sebelah kanan kita, ini ada green facade. Oke, kemudian sebelah sana ada living wall. Kira-kira dari kedua gambar ini apa yang membedakannya? Ya, namanya yes, penanamannya ya. Kalau green facade dia kenapa? Dari bawah ya. Jadi ditumbuh kita tanamannya sistemnya itu kita tumbuhkan dari bawah, kemudian dia merambat ke atas. Sedangkan kalau living walls dia berada di semua permukaan, gitu ya. Dia berada di semua permukaan dan sistemnya itu tidak merambat, tapi kita langsung menempelkan di permukaan secara vertikal. Nah, ya. Jadi kita lihat juga dia sistemnya itu memang lebih kompleks gitu ya. Kalau green facade pengairannya itu mungkin hanya di beberapa poin-poin aja gitu ya, entah bagian bawah langsung di akarnya. Sedangkan kalau green wall itu sistem irigasinya itu lebih kompleks. Kita lihat di sini ada namanya panel system, ada namanya closed system, dan ada namanya active system. Ya, kalau panel system kita bisa lihat bahwa di sini, nah ini yang disebut dengan panelnya. Ya, sedangkan kalau closed system ini dia semacam pocket yang menempel di membran ininya. Oke, sedangkan kalau active system biasanya semua ini dia langsung menempel, ada kayak semacam apa namanya, membran yang digunakan sebagai wadah pertumbuhannya tanaman. Ya, oke ya, bisa dilihat ya bedanya ya. Oke. Nah, kita lihat lagi contohnya. Di sini ada namanya tadi panel system sudah kita lihat. Kemudian ada juga namanya modular system dan hidroponik system. Ya, karena tadi kan banyak gitu ya. Kalau terkait green wall dia cukup banyak, ada modular system sama hidroponik system. Kita masuk ke sarana pembuatan tanaman vertikal. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, ya. Ada frame, ya. Jadi sebenarnya kalau frame itu banyak yang bisa kita gunakan, ya. Kemudian untuk wadah dan panel, nah ini yang tadi saya bilang dia menempel ke strukturnya atau frame, ya. Jadi bisa plastik, ya, atau juga bisa kita gunakan pipa sebagai wadah. Tabung lampot itu juga bisa sebagai wadah. Kemudian yang ketiga adalah media tanam. Nah, media tanam ini banyak. Ada kita bisa menggunakan kokopit, ya, atau arang serat. Jenis tanaman juga perlu kita pertimbangkan. Sistem irigasi juga. Jadi sistem irigasinya apa? Sistem irigasi tetes atau mungkin manual, ya. Dan yang terakhir adalah pencahayaan. Pastikan ada pencahayaan yang kita punya, baik pencahayaan buatan maupun pencahayaan secara alami, ya. Oke, ini kurang lebih detail struktur yang diterapkan di tanaman vertikal. Jadi mulai dari dinding, setelah dinding biasanya ada frame, ya, ada frame yang bebas. Sebenarnya kita mau pakai baja ringan atau pakai kayu, ya. Tapi saya rasa kita harus mencari bahan yang lebih kuat, gitu ya, lebih kuat dan tahan lama. Kemudian ada polikarbonat digunakan untuk melapisi. Kemudian ada saluran irigasi. Nah ini biasanya berada di sebelum tanaman atau wadah yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah tanaman yang akan menempel ke tanaman. Oke, masuk ke maintenance. Sebenarnya kalau maintenance-nya
banyak. Ini jadi tadi yang menjadi kekurangan ya. Menjadi kekurangan. Jadi kita perlu maintenance irigasi dan drainase, kemudian kita maintenance rumput, kemudian maintenance irigasi dan juga kontrol tanamannya, wadah dan juga struktur. Jadi ini sebenarnya hal penting yang perlu kalian perhatikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan kualitas desain dan biayanya, karena ini juga akan mempengaruhi kualitas dari vertikal garden. Nah, kesimpulan, ada yang mau coba berikan kesimpulan tentang vertikal garden system? Selanjutnya itu vertikal garden system itu saya utama yang sebelum kan itu kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangannya itu kelebihannya itu mengurangi polusi udara. Ya, selain kelebihannya itu kekurangannya itu sebenarnya harga dan tipe namanya. Oke, ya. Jadi menurut Ulam, kalau vertikal garden system ini mempunyai manfaat yang bisa memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan ya, terlepas dari mungkin kekurangannya dalam segi biaya maupun maintenance. Jelasan di sini ada yang mau bertanya terkait materi yang saya bawakan hari ini? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya, apakah sistem ini bisa diterapkan pada bangunan berlantai banyak, terutama pada high-rise building? Apakah ada treatment khusus mengingat banyak pengaruh beban secara horizontal pada bangunan high-rise building? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya, atas nama Putri ya. Ya, Bu. Baik, ya, pertanyaan sangat menarik ya. Jadi tadi pertanyaannya yaitu apakah bisa diterapkan pada bangunan berlantai banyak? Ya, sistem ini sangat bisa untuk diterapkan pada bangunan berlantai banyak ya, high-rise building. Karena dia sebenarnya walaupun dia tidak terikat dengan struktur pada bangunan tersebut, dia biasanya terikat pada fasad bangunan ya, fasad bangunan. Jadi ini sangat bisa dimanfaatkan di bangunan high-rise building. Tetapi karena memang tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuatan dari sistem ini, kayak seperti angin ya pada daerah-daerah tertinggi misalnya. Nah, itu biasanya ada treatment khusus. Jadi biasanya digunakan adalah penguatan dari pelengketan dari rangka pada sistem vertikal garden tersebut di struktur bangunan tersebut. Jadi ini tergantung lagi, kalau misalnya di indoor ataupun outdoor biasanya treatment juga akan berbeda walaupun sama-sama di bangunan berlantai banyak. Ya, apa bisa dipahami jawaban yang saya berikan? Bisa, Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin saya kasih tugas ya. Jadi tugas ini akan kita sama-sama bahas minggu depan ya. Tugasnya itu adalah kalian mencari referensi bangunan-bangunan ya, bangunan yang menerapkan sistem vertikal garden. Oke, jadi semacam studi kasus, kalian mencari bangunan tersebut. Nah, kemudian nanti kalian analisis apakah dia menggunakan jenis irigasi dia menggunakan vertikal garden system apa, kemudian dia menggunakan sistem irigasi apa, oke, jenis tanaman yang dia gunakan, oke, jelas ya. Nanti kalau misalnya ada bertanya silakan. Ada lagi yang mau bertanya, Dada? Oke. Kalau mungkin tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup untuk kelas hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, jangan lupa dibawa tugasnya. Oke. Nanti kita sama-sama kalian presentasikan di depan kelas. Ini tugas secara individu ya, kalian presentasikan ke depan kelas kira-kira bangunan apa yang akan kalian jelaskan dengan tadi detail yang sudah saya sampaikan. Oke. Baik, mungkin saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah menyempatkan hadir dan berpartisipasi di kelas saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa sama-sama membawa manfaat ya untuk kita semua. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.